warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita pada petang hari ini. Kita bisa berjumpa kembali di majlis atau kajian insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahmatullahi ta'ala alaihi. Jadi kita ya sebenarnya menggantikan ya waktunya, karena kita biasanya di pekan yang ketiga, namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keluasan waktu pada kesempatan ini, sehingga kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' yang membahas tentang adab seorang penuntut ilmu dan juga adab-adab orang yang telah dikaruniai ilmu atau adab alim. Baik, ikhwani fillah rahimakumullahu taala, pada kajian yang telah lalu kita telah selesai membahas muqaddimah, pendahuluan kitab yang disebutkan oleh penulis kitab yaitu Ibnu Jama'ah, dan beliau mengisyaratkan di akhir muqaddimahnya tentang 5 bab yang akan beliau sebutkan di dalam kitab ini. Ya, ada 5 bab, dan bab yang pertama adalah bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Yang pertama adalah keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua keutamaan ulama. Yang ketiga keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga beberapa asar dari sahabat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sebagian hadis ataupun athar yang berkaitan dengan keutamaan ilmu yang
beliau sampaikan, nanti ada takhrijnya, ada beberapa yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif, tapi nanti kita tinggalkan, ya. Beliau membawakan ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat yang ma'ruf lah ya, tentang keutamaan ilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan walladzina utul ilma darajat, dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, ayat ini ayat yang sangat jelas yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itu derajatnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi. Artinya apa? Lebih mulia, ya, orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman yang mereka melakukan ketaatan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka mereka diangkat derajatnya dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang yang tidak beriman di dunia. Maka Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan menghinakan orang-orang kafir. Ya, orang kafir hina, ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dan juga hina di mata, ya, orang-orang yang beriman. Ini di dunia. Ya. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu, ya, dibandingkan orang yang tidak diberikan ilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Kita nukilkan, ya, penjelasan atau tafsir ayat ini dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, di mana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, kitab tafsirnya, beliau mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Apa yang Allah angkat dari orang-orang yang beriman? Apa yang Allah tinggikan dari orang-orang yang beriman? Ai fis thawabi fil akhirati, yaitu Allah angkat pahala orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ya, tentunya jelas, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan, meninggikan orang-orang yang beriman dengan memasukkan mereka ke dalam surga pada hari kiamat. Dan surga itu tempatnya di mana? Di atas. Sesuatu yang lebih tinggi itu pasti lebih mulia, ya enggak? Ya. Sering kemuliaan itu diidentikan dengan sesuatu yang tinggi, sudah pasti. Dalam hal manusia saja, ya. Kalau misalnya ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Mana? Ini permisalan, ya, di dunia saja. Ada orang yang badannya tinggi, ada orang yang badannya pendek. Mana kira-kira yang lebih mulia atau lebih sempurna dikatakan baik? Mana? Tinggi atau pendek? Yang tinggi kan? Yang tinggi. Iya. Orang yang misalnya dia berada yang lebih tinggi lebih mulia daripada yang lebih rendah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu, sifat tinggi yang sempurna, yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh makhluknya ada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga lebih tinggi, dan surga bertingkat-tingkat nanti pada hari kiamat.
Ya, surga bertingkat-tingkat, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya, dan yang paling tinggi dari surga apa? Surga Firdaus. Ya, dan surga Firdaus ya berarti semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam surga itu balasannya, pahalanya itu tidak sama. Pahalanya itu tidak sama. Ada yang masuk atau dimasukkan dalam surga yang di bawah, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya lagi, ada yang di atasnya lagi. Dan masing-masing ya, apa surga itu kenikmatannya juga berbeda-beda. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat Allah yang paling besar? Siapa yang tahu? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-nadharu ila wajhillah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Dalilnya sangat banyak, ada beberapa dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan al-husna, kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Kata para ulama tafsir adalah al-jannah, surga. Kalau terjemahan secara bahasa al-husna itu kebaikan. Namun yang dimaksud dari al-husna adalah surga wa ziyadah dan tambahannya. Apa tambahan dari surga yang Allah berikan kepada orang-orang beriman pada hari kiamat? Kata para ulama adalah an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Nikmat yang paling besar itu. Ya, kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah dan mereka mengatakan ya nikmat surga saja. Ya, nikmat surga saja. Maka semakin tinggi nanti seorang yang beriman ya, di atas surga itu kan semakin dekat melihat wajah Allah. Semakin surganya paling bawah semakin jauh, ya enggak? Seperti itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang, derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka di bawah. Dan juga Allah mengangkat utul ilma, orang-orang yang berikan ilmu. Ai fit thawabi fil akhirah, balasan di akhirat, wa fil karamati fid dunya, dan di dunia dengan karomah, ya, dengan karomah, ya, fil karamati fid din, karomah di dalam agama, ya, yarfa'ul mu'minu ala man laysa bimu'minin. Ini kata al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman. Wal alimu ala man laysa bi'alimin, dan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga al-Imam As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan terkait dengan ayat ini bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Ayat ini merupakan ayat yang berisi tentang pujian terhadap ulama. Ya. Kemudian ini ayat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ulama'u fawqal mu'minina mi'ata darajatin, ma baina darajataini mi'ata amin. Nah, Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat yang mulia, ya, turjumanul Quran, ya, turjumanul Quran. Beliau sahabat yang sigorus sahabah sebenarnya, yaitu sahabat kecil, ya. Karena apa? Karena ketika Nabi SAW masih hidup, beliau itu masih kecil umurnya. Namun beliau adalah diantara fuqahanya sahabat yang paling banyak ilmunya.
Sehingga para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran, penafsirnya Al-Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Dan beliau juga sering disebutkan oleh para ulama habru hadhil ummah, ya, tintanya umat ini, ya, tintanya umat ini. Beliau juga disebutkan al-bahru, lautan ilmu. Ini Abdullah bin Abbas. Nanti akan kita bawakan, ya, athar atau dari Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan al-ulama fawqal mu'minin mi'ata darajatin. Para ulama, orang-orang yang berilmu, derajat mereka itu 100 derajat di antara orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman yang tidak ilmu, ya, tidak berilmu. Tapi maksudnya orang beriman pasti berilmu, ya. Kalau tidak ada keimanan kecuali dengan ilmu. Cuman hanya saja apa? Ilmu itu kan, ya, berapa? Bertingkat-tingkat. Ya. Ma baina darajataini mi'atu amin. Antara dua atau antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya 100 tahun. Jaraknya 100 tahun. Kalau ulama itu derajatnya dibandingkan orang yang beriman yang biasa 100 derajat, dan masing-masing jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain 100 tahun, jadi berapa tahun itu? 100 dikali 100 berapa? 10.000, ya, 10.000. Nah, ini nanti pada hari kiamat di surga antara orang yang beriman yang mungkin ilmunya biasa saja dengan orang beriman ulama, pada hari kiamat perjalanan antara surga yang ditempati orang beriman biasa dengan ulama jaraknya 10.000 tahun perjalanan. Dan surga itu sangat luas, ya, seluas langit dan bumi, 7 langit dan 7 lapis bumi. Pernah dengar bahwasanya jarak antara langit pertama dengan ini, kan kita tinggal di atas bumi, ya, jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit bumi dengan langit pertama. Di langit pertama, di atas langit pertama ada langit yang kedua. Sampai berapa sih langit? 7, kan? Antara langit pertama dengan langit yang kedua jaraknya, ya, disebutkan bahwasanya tebalnya, belum jaraknya, tebalnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan, tebalnya, kan punya tebal, ya. Kemudian jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan, dan seterusnya 500 tahun perjalanan, 500 perjalanan sampai dengan langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada surga, ada surga, dan surga itu bertingkat-tingkat, ya, masing-masing tingkat itu 500 tahun perjalanan. Nah, jarak antara orang yang beriman nanti dengan apa? Para ulama 10.000 tahun perjalanan. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah jadi ulama. Kalau Anda enggak sepakat kalau ada yang mengatakan kita enggak harus jadi ulama. Karena ada yang mengatakan kita enggak harus jadi ulama. Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan agar menjadi ulama. Nabi SAW dalam hadis-hadisnya memerintahkan kita agar kita menuntut ilmu, ya, agar kita menjadi ulama. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Nah, ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak
untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ini persaksian Allah terhadap apa? Tauhid, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan para malaikat, yakni maksudnya adalah dan para malaikat juga bersaksi. Wa syahidal malaikah, ya. Malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan juga orang-orang yang berilmu mereka bersaksi juga tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berikan ilmu, ya, qa'iman bil qisti, tegak dengan keadilan. Nah, di dalam ayat ini Ibnu Jamah juga menyebutkan, ya, bada'a subhanahu binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thalatha bi ahlil ilmi wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai dengan dirinya sendiri, menyebutkan tentang persaksian di dalam tauhid uluhiyah atau dalam tauhid dengan menyebutkan dirinya sendiri. Wa thana bil malaikati, kemudian menyebutkan yang kedua dengan malaikat. Malaikat, makhluk yang paling mulia, ya, malah para malaikat. Wa thalatha bi ahlil ilmi, dan kemudian di dalam ayat ini menyebutkan yang ketiga adalah ulama, ahli ilmu. Wa kafahum dzalika syarafan, dan cukuplah para ulama dengan hal itu mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, ya, keagungan dan keagungan. Jadi para ulama berdalil dengan ayat ini, ya, tentang betapa besarnya, ya, kemuliaan para ulama, ya, betapa tingginya kedudukan para ulama di antara manusia. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutannya antara dirinya, malaikat, dan juga ulama. Ini jadi bukan apa? Penggandengan tersebut, ya, itu adalah merupakan salah satu bentuk pemuliaan. Salah satu bentuk pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Tidak ada yang mulia selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu Allah menyebutkan malaikat, makhluk yang mulia, yang Allah muliakan. Setelah itu Allah menyebutkan ulama, ya, di urutan yang ketiga. Tidaklah penyebutan ini melainkan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, tapi tidak sama, ya, ya, tidak sama, ya. Nah, termasuk para nabi kan mereka adalah orang-orang yang berilmu, mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, bahwa ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan ahli ilmu atau ulama, ilmu yang dimaksud itu ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu agama, ilmu agama, ilmu tentang, ya, perkara yang halal dan haram, ilmu tentang perkara yang wajib, ini sunnah, ya, ini haram, ini halal, ini makruh, ilmu tentang akidah, ilmu tentang muamalah, ibadah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam agama ini. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah taala berfirman, qul,
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan ayat sebelumnya ini potongan ayat, yaitu Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali manusia-manusia yang kami wahyukan kepada mereka. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus itu bukan Rasul yang baru. Sebelumnya sudah ada Nabi dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus sebelum Nabi Muhammad Rasul-Rasul dari kalangan manusia, bukan malah malaikat. Ini yang disebut oleh para ahli tafsir. Maka kemudian Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya apa? Tidak sama. Istifham atau pertanyaan di sini tidak perlu jawaban. Karena apa? Karena istifham di sini adalah istifham ingkari. Allah mengingkari kalau ada yang mengatakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu sama. Ya, tidak sama. Tidak sama kedudukannya, ya, di hadapan manusia juga. Ya, tidak sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama pahalanya, tidak sama ibadahnya, ya, kepada Allah. Tidak sama rasa takutnya kepada Allah, dan seterusnya, tidak sama. Nah, dalam ayat ini tentunya Allah membedakan antara ahli ilmu dan bukan ahli ilmu, dan juga menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kemudian ayat yang keempat yang beliau bawakan yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama, fas'alu ahla dzikri, dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui sebuah ilmu. Dan fas'alu ahla dzikri, sebagian ulama tafsir mengatakan yang maksud dengan ahla dzikri itu adalah ahlul kitab as-sabiqah. Jadi apa? Para ulama atau ahli kitab terdahulu. Dan sebagian ulama menyebutkan adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang yang memahami Al-Quran. Ya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, meskipun tafsiran dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya ahla dzikri di sini maksudnya adalah, ya, ahlul kitab, ya, atau juga ahlul Quran, ya. Namun, ya, di antara ulama tafsir ada yang menyebutkan bahwasanya ayat ini umum sifatnya. Bertanyalah kalian kepada setiap orang yang dia memiliki ilmu, kalau seandainya kita tidak berilmu, ya. Nah, terutama tentunya di dalam masalah agama, masalah ilmu syar'i, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang yang dia tidak mengetahui tentang hukum sesuatu untuk mengembalikannya kepada ulama. Mengembalikan, menanyakan kepada orang yang dia mengetahui, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham, orang yang tidak berilmu.
Nah, kita hidup di akhir zaman, banyak orang-orang yang sebenarnya dia nggak paham tentang ilmu, namun dijadikan sebagai tempat untuk bertanya tentang ilmu agama. Bahkan ada juga orang yang dia nggak punya ilmu agama, nggak tahu ilmu syar'i, nggak tahu dalil Al-Quran, dalil hadis, nggak tahu masail, masalah-masalah fikih misalnya, ya, itu apa? Dia berani menjawab pertanyaan tentang ilmu, tentang pertanyaan. Ya. Padahal para ulama dahulu sangat berhati-hati menjawab apa? Ilmu, pertanyaan atau berfatwa. Ya, di antara bentuk waroknya para ulama, tawaduknya para ulama dahulu adalah ketika ada yang bertanya tentang masalah ilmu dan di tempat itu ada ulama yang lain yang dianggap lebih berilmu, maka apa? Mengarahkan kepada ulama tersebut. Itu para ulama dahulu seperti itu. Ya. Dan seperti kita bertanya, jawab. Ya. Salah belakangan. Ya. Dan itu tanda yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dan terjadi, ya, dan wakil pada zaman kita, zaman akhir zaman. Kata Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada-dada hambanya. Diangkat begitu saja, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Di zaman kita para ulama sudah sangat sedikit sekali. Ya, semakin jauh dari kenabian maka semakin sedikit ulama dan semakin hilang ilmu. Berbeda dengan, ya, ulama zaman-zaman terdahulu. Wa idza lam yubqi aliman, kata Nabi SAW, apabila Allah tidak menyisakan lagi seorang alim, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka Allah akan menjadikan, ya, atau manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasa'aluhu, manusia akan bertanya kepada, ya, pemimpin-pemimpin yang jahil tersebut, yang bodoh, kemudian ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin, kemudian berfatwa tanpa ilmu, wa dhallu fadhallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya, menyampaikan apa, ya, sesuatu tanpa ada dasar ilmu, dan juga berbahaya juga menyembunyikan ilmu. Ya, jadi wasat, pertengahan itu yang baik. Ya. Berilmu, menyampaikan ilmu, dan juga tidak tasoddur, tergesa-gesa di dalam apa? Berfatwa. Ia menyampaikan apa? Jawaban yang berkaitan dengan ilmu. Dan juga di dalam masalah dunia, ya, ayat ini juga, ya, merupakan dalil yang menyebutkan bahwasanya, ya, seluruh pertanyaan permasalahan baik agama ataupun dunia itu ada di dalam Al-Quran. Permasalahan dunia, permasalahan agama itu ada dalam Al-Quran, ya, ada dalam Al-Quran. Ya. Ada suatu waktu cerita, kisah, ya, orang yang dia bukan muslim bertanya kepada muslim, katanya Al-Quran telah menjelaskan seluruh perkara, ya kan? Ya. Tolong tunjukkan, ya, di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana tata cara membuat roti, cara bikin roti, cara bikin mobil, cara membuat apa gitu, ada enggak? Ya. Maka muslim ini menjawab dengan dalil ini, fas'alu ahlad dzikri in kuntum
la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui. Nah, lafaz ini kan, ayat ini kan umum, ya. Ayat ini umum kepada siapa saja yang berilmu, baik di dalam masalah agama, maka bertanya kepada ulama. Di dalam masalah dunia, maka bertanya kepada ahlinya. Dalam masalah kesehatan nanyanya ke siapa? Ya ke dokter. Ya, jangan bertanya kepada selain dokter. Di dalam masalah cara membuat roti, ya kepada tukang roti. Ya. Hanya masalah otomotif ke bengkel. Ya, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Mana kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan di dalam masalah agama? Dalam masalah agama, ya. Kerusakan dalam masalah dunia itu hal yang tidak terlalu tidak terlalu besar bahayanya, meskipun bahaya. Misalnya bertanya kepada bukan ahli kesehatan dalam masalah kesehatan, paling meninggal, ya. Yang meninggal kan ya enggak ada, ya mungkin masih bisa masuk surga. Tapi kalau dalam masalah agama menyimpang, sesat, ya kan bahaya. Ya, masalah syubhat, itu berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu dzikri, yaitu ahlul ilmi, ya, adalah sebagai tempat untuk bertanya bagi orang-orang yang beriman. Kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, di dalam masalah perkara agama, di dalam masalah perkara yang bersifat akhirat, itu bertanya kepada ulama. Karena ulama mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, bahkan termasuk fitnah misalnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, innal fitnata idza akbalat arafaha kullu alimin. Fitnah itu kalau dia datang itu diketahui oleh orang alim. Wa idza adbarat arafaha kullu jahilin atau kullun nas. Apabila sudah lewat, barulah orang-orang itu tahu kalau itu fitnah. Jadi ini fitnah, ini kerusakan atau bukan, ini kebenaran atau kebatilan, itu ulama tahu ketika datang. Tapi orang-orang awam biasanya bisa kebatilan dianggap kebenaran karena nggak ada ilmu. Ya, kebaikan atau kerusakan dianggap kebaikan. Karena dalam ulama mengetahuinya. Nah, fitnah itu kalau sudah lewat, barulah mereka tahu, oh ternyata ini fitnah, membuat kerusakan, ya, dan seterusnya. Wa qala ta'ala wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, ini terkait dengan ayat sebelumnya, atau ayat watilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan bagi manusia. Wa may yaqiluha ilal alimun, dan tidak ada yang memahami permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang berilmu. Kan ada dalam Al-Qur'an permisalan-permisalan, ya. Contohnya daraballahu mathalan lilladzina amanu lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata fir'aun. Ya, Allah memberikan permisalan orang-orang kafir itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut dan seterusnya.
Di dalam ayat yang lain Allah memberikan permisalan, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat Allah telah memberikan permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya kuat di tanah dan cabangnya menjulang yang tinggi. Nah, maknanya artinya Al-Qur'an itu enggak akan tahu maknanya, memahaminya kecuali ahli ilmu. Ini sudah masuk isya ya. Baik ya. Kalau sudah masuk kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Masih ada ayat-ayat yang disebutkan dan juga nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.